Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Bella dengan NIM PBB 230052, program studi D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan. Saya dari kampus Politeknik Bau-Bau. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan many to many. Pertama-tama di sini saya akan buka aplikasi Microsoft Access. Kemudian di sini saya akan klik database kosong. Lalu di sini saya akan klik buat. Lalu kemudian di sini saya akan klik buat. Lalu saya akan klik desain tabel. Pertama-tama di sini saya akan masukkan ID pasien. ID pasien dengan jenis tipe data, nomor otomatis. Lalu di sini nama pasien, kemudian di sini menggunakan jenis tipe data, teks singkat. Lalu di sini saya akan ketik jenis pasien. Lalu di sini menggunakan jenis tipe data, teks singkat. Kemudian di sini saya akan ketik alamat pasien. Kemudian di sini menggunakan jenis tipe data, teks singkat. Lalu kemudian di sini saya akan ketik tanggal pasien. Lalu di sini menggunakan jenis tipe data, tanggal, waktu. Lalu di sini saya akan Ctrl S. Di sini saya ketik tabel pasien, lalu klik OK, klik ya. Kemudian di sini saya akan klik kanan, lalu klik tampilan lembar data. Kemudian di sini saya akan ketik nama pasien atas nama Sukma Bella. Kemudian jenis pasien perempuan. Kemudian di sini alamat pasien, rumah, tanggal lahir 20 Mei 2004. Lalu di sini saya akan klik buat. Lalu di sini saya akan klik desain tabel. Lalu kemudian di sini saya akan ketik ID tabel, ID dokter. Kemudian di sini dengan jenis tipe data, nomor otomatis. Lalu di sini saya akan ketik nama dokter dengan jenis tipe data, teks singkat. Lalu kemudian di sini saya akan ketik lagi alamat dokter dengan menggunakan jenis tipe data, teks singkat. Lalu di sini saya akan ketik lagi jenis kelamin. Di sini saya akan
menggunakan jenis tipe data teks singkat. Lalu di sini saya akan ketik dokter spesialis dengan menggunakan tipe data teks singkat. Lalu kemudian di sini saya akan Ctrl S, saya akan ketik tabel dokter, lalu klik OK, klik ya. Kemudian di sini saya akan klik kanan, lalu klik tampilan lembar data. Di sini saya akan masukkan nama dokter, atas nama Ningsih, alamat Bau-Bau, jenis kelamin perempuan, dokter. Lalu di sini saya akan klik buat, lalu di sini saya akan klik desain tabel. Di sini saya akan membuat tabel baru. Pertama-tama di sini saya akan memasukkan ID obat dengan jenis tipe data, nomor otomatis. Kemudian saya akan ketik nama obat, lalu dengan jenis tipe data teks singkat. Kemudian saya akan ketik deskripsi. Kemudian di sini saya akan memilih jenis tipe data teks singkat. Kemudian di sini saya akan masukkan harga obat. Saya menggunakan jenis tipe data mata uang. Kemudian di sini saya klik Ctrl S. Kemudian di sini saya ketik tabel obat. Lalu klik OK, klik ya. Lalu di sini saya akan klik kanan. Saya akan klik tampilan lembar data. Kemudian di sini saya akan memasukkan nama obat, deskripsi, kemudian di sini saya akan masukkan harga obat senilai 10.000. Lalu di sini saya akan klik buat, lalu desain tabel. Lalu di sini saya akan membuat tabel baru. Di sini saya akan memasukkan ID rawat dengan jenis tipe data nomor otomatis. Kemudian di sini saya akan ketik ID pasien. Lalu di sini saya menggunakan jenis tipe data angka. Kemudian di sini saya akan ketik ID dokter. Kemudian di sini saya menggunakan jenis tipe data angka. Lalu di sini saya akan ketik, di sini saya akan masukkan ID obat. Saya memilih jenis tipe data angka. Kemudian di sini
Saya akan ketik tanggal masuk, tanggal rawat, kemudian dengan jenis tipe data, tanggal atau waktu. Di sini saya akan ketik tanggal keluar, lalu di sini saya menggunakan jenis tipe data, tanggal, waktu. Kemudian di sini saya akan Ctrl S. Saya akan ketik tabel rawat. Lalu klik OK. Klik ya. Lalu di sini saya akan klik kanan. Lalu tampilan member data. Di sini saya akan masukkan ID pasien 1. Lalu ID dokter 1, ID obat 1, tanggal rawat 14/1/2025, tanggal keluar tanggal 16/1/2025. Kemudian di sini saya akan klik buat. Lalu di sini saya akan ketik alat database. Kemudian di sini saya akan klik hubungkan. Lalu di sini saya akan klik tambahkan tabel yang dipilih, lalu klik, lalu tambahkan tabel yang dipilih, kemudian klik tabel obat, lalu tambahkan tabel yang dipilih. Lalu kemudian di sini saya akan klik tabel rawat. Kemudian di sini saya akan klik tambahkan tabel yang dipilih. Oke. Lalu di sini saya akan klik ID pasien, lalu buat baru. Kemudian di sini saya akan klik tabel pasien, lalu ID pasien. Tabel kanan saya akan masukkan tabel rawat, lalu ID pasien. Kemudian oke. Lalu klik buat. Kemudian di sini saya akan klik ID dokter.
Di sini saya akan klik buat baru. Kemudian di sini akan masukkan tabel obat. Saya akan memasukkan tabel rawat. Kolom kiri saya akan masukkan ID obat. Lalu kolom kanan saya akan masukkan ID obat. Lalu klik OK. Klik buat. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Bila ada kurang dan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.